pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan kesempatan pada pagi hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini, sehingga kita boleh beribadah kembali untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Kita undang Roh Kudus memenuhi tempat ini, dan Roh Kudus boleh masuk dalam kehidupan kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
baca, yang Tuhan berikan, itu semua kasih karunia Tuhan kepada kita. Haleluya. Kita tahu bahwa saat ini ya, yang seharusnya masih musim panas, tapi hujan telah tiba. Haleluya. Haleluya. Semua bisa berubah, namun firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Oh, puji Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Oh, haleluya. Situasi keadaan bisa berubah, namun kasih Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan tetap selama-lamanya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tidak ada barang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, kemurahan-Nya lebih daripada hidup ini. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sambil mengangkat tangan kita, mengundang hadirat Allah turun memenuhi tempat ini, memenuhi hati jiwa roh kita, sehingga mujizat terjadi, kuasa Allah terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Oh, amin, haleluya. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah turut bekerja antara kita. Allah turut bekerja antara kita. Haleluya. Kami percaya kalau Engkau bekerja di tengah-tengah kami, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Kuasa-Nya dinyatakan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberi pengharapan, yang kurang iman ditambahi imannya oleh Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengambil alih seluruh ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Keadaan kami, keberadaan kami terbatas, tapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup melakukan apa saja, hal menolong kami, memberkati kami, menghibur kami, menguatkan kami lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Kau sucikan, kuduskan umat-Mu Tuhan, untuk Engkau layakkan, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kau pimpin seluruhnya, Engkau kuasai dengan Roh Kudus dan hadirat-Mu, sehingga Tuhan kami boleh menikmati kasih dan kuasa Allah dicurahkan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan, hentar dengan tangan kasih-Mu, berikan kasih kemurahan anugerah-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah, untuk memperoleh pertolongan pada waktu mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari bersama kita mau datang kepada Tuhan, menghampiri tahtanya dengan membawa setiap pujian, sembah, dan ucapan syukur kita dengan penuh sukacita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Bangsa di
ala bagian saya gitu ya, ke Solo sama teman-teman gitu ya Bapak Ibu. Tidurnya itu awalnya itu memang sudah tidak ditentukan, jadi bebas memilih, tapi harus konfirmasi ke panitianya mau tidur sama si A si B. Nah biasanya kalau cewek-cewek itu kan punya bestie gitu ya, teman dekat gitu ya, tidurnya sama yang paling dekat gitu. Saya sudah milih sih Bapak Ibu ya sama si anak ini gitu. Tapi pada waktu berangkat tiba-tiba H-1 mau berangkat itu ada ketentuan bahwa saya nggak satu tim lagi sama anak ini, sama bestie saya, teman dekat saya ini ya. Nggak tahu kenapa ya, tidurnya juga nggak jadi sekamar, kemudian timnya juga berbeda, bis, makan dan segala macamnya tidak ada sangkut pautnya sama dia sama sekali. Saya merasa bahwa ya kok diganti, saya malah mau nggak jadi berangkat. Kemudian saya sudah ogah-ogahan males ya gitu Bapak Ibu ya. Ternyata pada waktu itu saya tetap berangkat, saya tetap menyelesaikan acara itu ya Bapak Ibu ya. Waktu pulang kita semua di antigen ya Bapak Ibu, dan ternyata teman dekat saya itu positif gitu ya Bapak Ibu ya. Saya langsung berpikir iya ya, mungkin kalau memang belum tahu itu rasanya kecewa ya, dipisahkan sama teman dekat ya. Tapi waktu kita tahu bahwa rencana Tuhan memisahkan kita adalah supaya kita luput dari segala sesuatu yang tidak baik, itu saya merasa puji Tuhan. Di situ saya berpikir bahwa ya memang kemarin itu nggak didekatkan karena Tuhan punya rencana yang lebih baik buat saya gitu ya Bapak Ibu. Saya juga yakin bahwa di sini banyak sekali kesaksian-kesaksian, semua karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sabda dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam firman Tuhan.
kebenaran firman-Mu, ya dan amin. Khotbah 3 ayat 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebab itu Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu untuk terus sabar menantikan waktunya Tuhan, mengerti rencananya Tuhan, mengerti kehendaknya Tuhan, mengerti pengaturan Tuhan itu baik dan sempurna adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkati kami lewat kebenaran firman Allah yang sebentar akan kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas melakukan tugasnya hingga pertengahan ibadah ini. Kau berkati kehidupannya, rumahnya, usaha pekerjaannya. Kau berkati segala keinginan dan cita-citanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati, mengurapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kuasa firman yang hidup. Haleluya. Sehingga kami boleh dididik, diteguh, diajar, diingatkan, dan diberkati oleh firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan guru yang mendidiknya. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh akan pengenalan kepada Engkau dan semakin takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kembali kita akan belajar firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang tudung kemuliaan. Ungkapnya adalah tudung kemuliaan Tuhan.
Haleluya. Semua ini bicara tentang kemuliaan Kristus, awan kemuliaan Tuhan, tempat di mana Tuhan berfirman. Haleluya. Kita baca ayatnya, tudung kemuliaan Tuhan, Yesaya 4 ayat 5. Haleluya. Ibadah Minggu pagi GPPS Tropodo 14 Agustus 2022. Puji Tuhan ya, anak-anak semua dalam lindungan Tuhan. Kalau anak saya yang kecil sudah berusia 30 ya sekarang ya. Puji Tuhan, semua hanya oleh anugerah Tuhan. Tudung kemuliaan Tuhan, Yesaya 4 ayat 5. Perhatikan, Yesaya 4 ayat 5, gampang ya, 45. Indonesia merdeka tahun 45, gampang ingatnya ya. 45. Maka Tuhan pasti menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion, haleluya, dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ. Jadi perhatikan, pertemuan tidak diadakan di sembarang tempat. Pertemuan yang diadakan di situ, segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Perlindungan Tuhan luar biasa ya, siang malam. Sebab di atas semuanya itu pasti ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Haleluya, tudung kemuliaan Tuhan, kemuliaan Kristus, awan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yesaya 4 ayat 5. Sekarang kita coba lihat Yesaya 4 ayat 5. Ini yang saya ambil satu ayat ya. Yesaya 4 ayat 5. Kita lihat itu perikopnya di Alkitab ini. Enggak tahu kalau yang di Alkitab kecil tentang apa perikopnya. Kalau yang di Alkitab ini perikopnya tentang tunas Tuhan, TT, mulai ayat 2 ya. Cuman berapa ayat ini? 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 ayat. 2 sampai 6 tunas Tuhan. Tadi yang kita ambil ayat 5 ya. Perhatikan sekarang kita lihat ayat 2. Apa yang dimaksud dengan tunas Tuhan di situ? Semua ini bicara tentang Kristus ya. Sudah dibicarakan mulai di Yesaya 4 terus ya. Haleluya. Semua ini mengarah, seluruh Alkitab ini mengarah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya menunjukkan kuasa kasih karunia. Ayat 2 kita lihat di sini. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan pasti menjadi kepermaian dan kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu kepermaian. Haleluya. Haleluya. Bicara tentang kemuliaan, kita pernah belajar di 1 Petrus 1 ayat 8. Kita merasakan sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan karena kita di bawah tudung kemuliaan. Haleluya. Perlindungan yang sempurna. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di situ kita terpelihara sempurna roh, jiwa, tubuh kita. Haleluya. Jadi terus kita mengucap syukur dan kemuliaan, kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Haleluya. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem. Yerusalem bicara tentang penyembahan.
Di sini bicara tentang umat yang setia dalam penyembahan. Seperti saat ini kita dalam ibadah karena korban Kristus. Jadi kita ibadah dengan menghargai korban Kristus. Ibrani 9 ayat 14, di mana dia terus berdoa untuk kita saat ini. Ibrani 7 ayat 25. Dan yang tersisa di Yerusalem pasti disebut kudus. Haleluya. Yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Tercatat, terhitung. Haleluya. Itu sukacita kita yang tertinggi. Lukas 10 ayat 20, sukacita tertinggi saat nama kita tercatat, terdaftar dalam buku kehidupan. Haleluya. Lukas 10 ayat 20 terus jalan sampai ayat 39. Di situ orang yang merasakan sukacita, dia akan duduk terus mendengarkan firman, terus mendengarkan perkataan Allah. Haleluya. Dia tahu yang paling baik dalam hidupnya hanya satu saja yang perlu. Dan dia akan tahu bahwa Yesus saja cukup bagi kita. Firman itu mencukupi segalanya. Mazmur 73 ayat 25. Terus turun dalam ayat 28, kesukaannya adalah suka dekat Allah. Allah firman. Terus memikir-mikirkan firman. Dan terus menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Jadi yang kita ceritakan dalam hidup ini hanya kebesaran Tuhan, anugerahnya, kuasa kasih setia. Haleluya. Ulangan 33 ayat 3, di situ dia duduk di bawah kaki Tuhan, berada dalam tangan Tuhan, terus dalam kasih Tuhan. Haleluya. Dalam penjagaan Tuhan yang sempurna. Ulangan 32 ayat 10. Dikelilingi kuasa kasih setia. Nyambung dengan Mazmur 32 ayat 10. Sama ya, 3210. Haleluya. Ulangan 32 ayat 10, Mazmur 32 ayat 10. Dikelilingi kuasa kasih setia, di bawah tudung kemuliaan. Semua nyambung ya. Firman ini satu kesatuan yang luar biasa. Saat kita bisa melihat firman sebagai satu kesatuan, di situ kita akan menerima berkat yang luar biasa. Satu kesatuan sampai di dalam tabut kayu yang disalut emas, tidak kelihatan kayunya, dan di dalam tabut itu isinya hanya firman. Buli-buli berisi mana, tongkat Harun yang berbunga, Bilangan 17 ayat 8 itu letaknya dalam tabut. Apa itu tongkat Harun yang berbunga? Itu Kolose 2 ayat 7, orang yang limpah syukur, bertunas, berbunga, berbuah. Haleluya. Dan 2 loh hukum. Terus isinya itu, hidup itu hanya isinya firman ya. Haleluya. Tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. Kita sudah menerima Roh Kudus, kita sudah menerima kasih Allah. Roma 5 ayat 5, sehingga kita mempunyai pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan orang itu hanya menaruh harapnya kepada Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Terus mengeluarkan buah, memikir-mikirkan firman Allah. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Sehingga semua yang diperbuatnya itu berhasil. Hidupnya dalam penggembalaan. Yesaya 5 ayat 17. Yesaya ini
Yesaya 4 ayat 5 itu bicara tentang tudung kemuliaan. Terus Yesaya 5 ayat 17 itu bicara tentang hidup dalam penggembalaan, dalam ketenangan. Haleluya. Terus mendengar suara Tuhan. Mazmur 23 dan Mazmur 91. Powerful, peaceful, punya damai yang luar biasa, punya kuasa Roh Kudus. Hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kalau Yesaya 5 ayat 17 gabung sama apa? Sama 5:17. Ayo terus saya ulangi sampai hafal ya. Ini diulang-ulangi sampai sudah di luar kepala. Nanti kemana-mana cuman memikirkan firman. Yesaya 5:17 itu dengan Roma 5 ayat 17. Haleluya. Anugerah kebenaran, karunia yang berlimpah, itu warisan ganda. Haleluya. Sukacita abadi. Haleluya. Terus ya, baru masuk ayat 5 yang kita bahas tadi. Maka Tuhan pasti menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Haleluya. Di padang gurun ini kalau siang panas, kalau malam dingin ya. Banyak binatang buas dan lain sebagainya. Kalau siang ditutupi awan sehingga teduh. Dan kalau malam itu seperti ada nyala api, binatang buas tidak mendekat dan kita merasa hangat di tengah malam. Itulah perlindungan Tuhan ya. Kalau kita lihat galaksi ini ya, di galaksi itu antara Mars dan Jupiter itu ada batu yang sangat berharga, namanya batu berharga, nilainya sangat besar dan di situ diselidiki karena mengandung emas dan lain sebagainya. Tapi kita sering tidak sadar bahwa kita punya lebih dari itu, yaitu firman. Sebab itu baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Berapa kata Alkitab? 7, 7, 3, 6, 9, 2 kata menjadi kata kita. Kita baca dalam 70 jam. Kalender masih disediakan, yang mau ngambil boleh ngambil ya. 70 jam. 1 hari 1 jam, 70 hari selesai. Baca firman. Ini kekayaan yang lebih tinggi dari semuanya. Kalau satu batu aja dari antara Mars dan Jupiter, satu batu aja nilainya sepertinya tidak ternilai karena sangat besar nilainya. Dan ini sudah mulai diselidiki, mulai digali, ditambang oleh Amerika dengan robot-robot yang nir awak, tidak pakai awak ya. Semua dikerahkan untuk menggali kekayaan di dunia ini yang segera akan berlalu. Yang kekal hanya firman. Matius 24 ayat 35, Markus 13, 31, Lukas 21, 33. Ayo dihafal ya. Dihafal firman ini, dihafal sampai kita terus mempunyai kekayaan yang luar biasa. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Nah, sekarang ini kondisinya sudah seperti ini, sudah diumumkan tahun 23, sepertinya kita akan masuk dalam kegelapan. Haleluya. Kita punya firman ya. Pegang firman. Kalau saat ini kita menerima tentang tudung kemuliaan, kita terima firman Tuhan. Kita lihat sekarang tudung kemuliaan nomor 1. Apa itu tudung kemuliaan? Tudung kemuliaan itu adalah hikmat Kristus. Hikmat itu kekuatan, takut akan Tuhan, sehingga kita tidak takut dengan yang lain.
karena kita hanya takut akan Tuhan. Hikmat Kristus, 1 Korintus 1 ayat 26, wisdom, hikmat Kristus. Kita sudah terima semuanya. Yesaya 11 ayat 2 dan 3 itu Roh Kudus, roh hikmat, pengertian, wisdom, understanding, counsel, strength. Roh untuk memberi nasihat, roh kekuatan, knowledge, pengetahuan, kaya dengan pengetahuan akan firman. Fear of God, takut akan Tuhan, sampai righteousness, kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, tapi pakai kebenaran Kristus. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Terus dihafalkan, itu Kristus. Firman, Yohanes 1 ayat 1, firman itu Allah, semuanya satu kesatuannya. Itu hikmat, kekuatan. Kita berjalan dalam hikmat dengan kekuatan. Yang kedua, tudung kemuliaan adalah kasih Kristus. Perhatikan gambar-gambarnya ya. Tudung kemuliaan adalah kasih Kristus, 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Posisi kita sekarang di mana? Posisi kita sekarang adalah berada dalam Kristus Yesus, dalam tudung kemuliaan. Itu posisi kita. Setiap kita sadar dan ingat di mana posisi kita, kita akan hidup dengan cara yang luar biasa, penuh syukur, tidak ada lagi persungutan dan pemberontakan, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 3 ya. Kita itu dibenarkan, dikuduskan dan ditebus, disempurnakan. Mulai sampai halaman itu dibenarkan, ruang kudus dikuduskan. Kita terus masuk penebusan yang sempurna, ditebus, disempurnakan. Haleluya. Kita terus dalam proses seperti pelita, sudah emas tapi masih terus diproses supaya semakin indah. Haleluya. Nomor 3, tudung kemuliaan adalah kuasa Kristus. Kita terima ya. Setiap firman yang kita terima dengan iman. Sehingga kita bisa mempunyai hikmat Kristus. Kita punya kasih Kristus. Dan kita punya kuasa Kristus. Haleluya. Kuasa Kristus. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya. Perhatikan di sini, ya. Bagi semua janji Allah 7736992 itu semua sudah digenapkan dalam Kristus. Itulah yang disebut kuasa Kristus. Jadi firman Allah, perjanjian baru, perjanjian lama, bukan hanya perjanjian manusia biasa. Tetapi di sini dikatakan sebab Kristus adalah ya. Bagi semua janji Allah, jaminan teguh ya. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Haleluya. Amin itu punya kuasa yang luar biasa untuk memuliakan Allah. Haleluya. Jadi setiap kita terima janji Allah, jangan kita ngomong apa bisa sih ya. Tapi kita harus mengatakan amin. Amin. Seperti saat ini tudung kemuliaan, hikmat Kristus, kasih Kristus, kuasa Kristus kita terima. Kita serukan dengan seruan tertinggi. Seruan tertinggi itu justru tidak keluar di mulut ya. Seruan tertinggi, amin. Kita percaya akan semuanya. 4 Pak. Tudung kemuliaan adalah hidup Kristus. Haleluya. Jadi hidup kita sudah bukan hidup kita lagi.
Orang yang sudah memiliki hidup Kristus, dia tidak akan bisa dikecewakan, tidak akan bisa disakiti. Karena hidupnya sudah bukan hidupnya sendiri lagi, hidup Kristus. Dihafalkan ayatnya ini, Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang apa? Telah, tidak hanya mengasihi, telah mengasihi aku, dan itu lengkapnya, telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Roma 8 ayat 32. Ini berhenti sampai nomor 4 dulu. Kita lihat. Hafalkan Roma 8 ayat 32 ya. Sehingga hidup kita itu enggak hidup cara biasa ya. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ini lengkap firman Allah, Roh Kudus dan iman. Kita lihat yang ayat 32. Roma 8 ayat 32. Pertama, hidup oleh Roh itu Roh Kudus. Terus kemuliaan masa depan. Terus di sini ya. Dan akhirnya lebih dari pemenang. Kita lihat ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi Allah itu memberikan kepada kita karunia yang tidak tanggung-tanggung ya. Anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya, diserahkan bagi kita semua. Kita semua. Sebab itu baca firman ya. Iblis sangat mencegah kita untuk baca firman supaya kita hidupnya tidak ada kuasa. Tapi saat kita baca firman, naikkan firman ini sebagai doa. Jadi kalau doa jangan doa biasa. Naikkan firman seperti ayat 32 ini kita baca, kita naikkan sebagai doa. Dan kita akan bersyukur ya. Menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Atau bahasa gampangnya itu, kalau anaknya saja sudah diserahkan, apalagi yang lainnya. Semua sudah dikaruniakan, lengkap, satu paket lengkap. Keselamatan itu satu paket lengkap. Sehingga kita bisa berbuat sesuai kehendak Allah, itu juga anugerah. Jadi Nuh itu membuat bahtera bukan karena kebaikan atau kepintarannya Nuh, tetapi karena dia mendapat kuasa kasih setia. Haleluya. Henoh terus berjalan dengan Allah bukan karena kebaikannya Henoh, tetapi dia menerima karunia Allah. Sekarang masalahnya antara menerima dan menolak, itu saja masalahnya. Manusia ini hanya menerima, accepting, hanya satu kata, accepting, menerima. Haleluya. Beda manusia di dunia ini letaknya hanya antara menerima dan menolak. Kasih Allah dicurahkan untuk semuanya. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16, untuk semuanya. Tetapi perbedaannya antara cara merespon kasih Allah, cara menerima kasih Allah. Orang yang menerima kasih Allah hidupnya tiap hari itu makin bersyukur, makin damai, makin tenang, makin sukacita, makin mengasihi, bertambah kuat. Mazmur 8:4 ayat 8. Berjalan makin lama makin kuat menuju Sion, terus ke arah kekekalan. Hanya kekekalan. Haleluya. Dia sudah mengaruniakan. Lanjut nomor 5 sekarang. Pikiran Kristus.
Apa itu tudung kemuliaan? Tudung kemuliaan itu adalah pikiran Kristus. Pikiran Kristus ini bicara tentang kesetiaan Kristus ya. Tudung kemuliaan tadi kemuliaan Kristus, hikmat Kristus adalah kekuatan Kristus, kasih Kristus, kuasa Kristus. Hidup Kristus adalah kehidupan Kristus. Kehidupan kita adalah kehidupan Kristus dan kita punya pikiran dan perasaan Kristus. Haleluya. Kesetiaan Kristus. Ya, haleluya. Mau anaknya mau ya. Ya. Kesetiaan Kristus, pikiran Kristus. Haleluya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan, sehati, sejiwa, sejalan, setujuan. Haleluya. Seperti Henokh itu bisa berjalan bersama itu karena sehati, sepikir. Jadi kita itu hati kita isinya firman, pikiran kita memikirkan firman. Haleluya. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 ini gandeng dengan apa? Sama, 2 ayat 5 kita sudah belajar, barusan kita belajar. Zakaria 2 ayat 5, sama, gampang ya. Filipi 2 ayat 5, Zakaria 2 ayat 5 itu terbang tinggi, tenang dan teduh, dikelilingi tembok berapi. Haleluya. Itu ketenangan. Haleluya. Dan ada kemuliaan di dalam, ada Kristus di dalam. Itu ketenangan, kemenangan. Haleluya. Kristus bicara tentang kemenangan. Haleluya. 6 sekarang. Terima semua ya. Masuk ke 6 sekarang, karakter Kristus. Karakter Kristus ini kebenaran Kristus. Karakter Kristus. Filipi 1 ayat 11, 1. Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran. Ini bahasa aslinya itu the righteous character, karakter kebenaran, karakternya Kristus yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, dikerjakan Kristus sendiri. Firman yang bekerja. Tadi kan Kristus di dalam kita kan? Lah, Kristus yang di dalam kita itu bekerja sehingga hidup kita itu hanya mengatakan apa yang Kristus inginkan dan hanya melakukan apa yang Kristus ingin kita lakukan. Kita sampai pada taraf yang seperti itu. Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 8 ayat 26, dan Yohanes 12 ayat 49. Di situ Yesus memberi contoh bahwa Yesus hanya mengatakan apa yang Bapa ingin Yesus katakan. Yesus hanya melakukan apa yang Bapa ingin Yesus lakukan. Jadi kita belajar. Saat kita belajar firman, baca firman, itu kita akan menjadi rendah hati ya. Kenapa seseorang jadi sombong? Ya karena tidak mau baca firman. Orang yang tidak mau baca firman itu orang yang sombong. Merasa sudah ngerti, ya ngerti saya. Isinya firman tuh saya ngerti semua ya. Tahulah isinya seperti itu. Pipi kiri, pipi kanan, 1 mil, 2 mil, dikasih baju, disuruh ngasihkan jubahnya ya. Harus mencari keuntungan orang lain, tahu isinya firman. Tetapi tidak bisa melakukan firman karena pakai kebenaran diri sendiri, kekuatan diri sendiri. Haleluya. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi hidup kita ini hanya terus. Karakter Kristus itu membawa kemuliaan, kepujian bagi Allah. Segala puji, hormat, juga syukur kunaikkan padamu. Hati itu penuh syukur, tidak ada pemberontakan, tidak ada persungutan, termasuk tidak ada pertanyaan.
Selama seseorang masih memiliki banyak pertanyaan, kenapa ini terjadi dalam hidupku, kenapa aku harus mengalami ini dan itu dia masih tidak yakin dengan Allah yang kita sembah. Yohanes 16 ayat 30, tidak keluar lagi pertanyaan. Sampai Yohanes 16 ayat 33, kita jadi kuat karena Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Yesus sudah menggenapkan hukum Taurat. Jadi kita tidak bisa hidup sembarangan. Kita hidup baik karena kita sudah selamat, ya, bukan supaya selamat. Efesus 2 ayat 8, 2 Timotius 1 ayat 9, Titus 3 ayat 5, bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia. Orang yang terima kasih karunia, dia akan dikaruniai perbuatan yang sesuai dengan kasih karunia dan menjalani hidup dalam kasih karunia. Haleluya. 7 sekarang. 7. Haleluya. Apa itu tudung kemuliaan? Tudung kemuliaan adalah ketenangan Kristus. Bukan ketenangan diri sendiri ya. Ada orang yang memang pembawaannya tenang ya. Tapi dengan kekuatan sendiri, dengan latihan macam-macam dia bisa jadi tenang. Itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ketenangan Kristus. Matius 11 ayat 29. Apa itu ketenangan Kristus? Ini ya, kita dikasih gambarnya kuk ini. Perhatikan gambar di situ. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Dua ini jadi satu. Orang yang hanya memikul kuk, tidak mau belajar firman, isinya cuman bilang apa? Aduh abote. Ya. Waktu nggak ngerti merasa salib itu berat. Saat kita sudah ngerti, kita tahu bahwa salib itu adalah mahkota. Ya. Haleluya. Saya sering bilang sama suami sama anak-anak, kalau ke gereja itu tugas ndak tugas itu harus sama ya. Jadi tugas firman meskipun ndak tugas firman harus sama. Seperti mancing, saya bilang sama suami saya, dapat ndak dapat itu harus sama. Harus ngelatih itu sampai sama. Kalau ikut perlombaan, menang kalah pun dia harus bisa menerima dengan sikap yang sama. Harus belajar sampai seperti itu. Jadi jangan kalau tugas firman misalnya beda ya. Nanti kalau sudah tidak tugas firman beda lagi ya. Tuhan pengen kita itu punya cara hidup yang luar biasa. Saat pikul kuk kita harus apa? Belajar. Belajarnya bukan sama orang. Belajarnya sama siapa? Sama Tuhan. Berarti firman. Jadi saat kita menghadapi yang sangat berat, itu kita belajar firman. Tadi pagi saya sudah saksikan sama Bu Resin ya. Waktu tanggal 8 Agustus, jadi ingatnya gampang ya, Senin itu ya. 8822 ya. Saya itu sempat demam ya. Demam, tapi tangan sama kaki ini dingin ya. Sampai ini saya lihat itu sudah tidak merah gini, biru ya. Sudah sampai biru. Saya hanya berdoa jam 9 pagi sampai jam 3 sore agak reda. Jam 9 malam mulai lagi sampai jam 3 pagi. Kalau saya bisa berdiri saat ini, itu semua hanya anugerah. Kita pakai hidup ini. Setiap detik kita pakai. Efesus 5 ayat 16. Menebus waktu. Detik-detik kehidupan ini kita pakai. Satu hari, sudah tidak usah mikir hari panjang-panjang. Satu hari 24 jam 1440 menit 86.400 detik kita pakai untuk Bapa muliakanlah namamu. Waktu itu saya sempat masih kuat ngetik status ya. Saya hanya nulis Yohanes 12 ayat 28. Dihafalkan ya, Yohanes 12 28. Bapa muliakanlah namamu. Apapun yang kita alami, jangan kita
minta macam-macam yang justru tidak cocok sama kehendak Tuhan ya. Kalau kita memang harus mengalami sesuatu, katakan, Bapa, muliakanlah namamu ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, ini, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lemah lembut itu mau dibentuk ya. Firman kalau ngajarkan sesuatu jangan dibantah. Saya kalau ngajar sesuatu kadang ada yang bantah, gak iso ya. Gak bisa melakukan seperti itu, gak bisa ya. Semua ada waktunya, kesabaran ada waktunya dan lain sebagainya. Saya bilang terus bersabar. Yakobus 5 ayat 7. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Terus sabar. Sabar itu meneguhkan hati. Untuk meneguhkan hati kita juga sudah dikasih Ibrani 13 ayat 9. Hati itu diperkuat sama kasih karunia, sama firman. Nggak bisa sama sugesti ya, kuat-kuat, aku harus kuat, cuman ngomong gitu aja nggak bisa. Mungkin ya secara dunia bisa, secara sugesti, tapi itu bukan yang dimaksud Tuhan. Pakai kekuatan Kristus ya. Terus ketenangan. Ini sudah beritanya macam-macam. Ketenangan Kristus itu di sini bukan ndablek ya, beda sama ndablek ya. Kita bisa terima semuanya, tapi kita bisa tahu bahwa semua diatur Tuhan sempurna. Ayub 14 ayat 5. 1 tambah 4 sama dengan 5. Tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit. Pas waktunya. Kalau kita tahu bahwa semua pas waktunya, kita tidak akan kesusu, tidak gerusa-gerusu. Jadi orang bisa sabar, tahu mesti apa itu tahu. Sabarnya bukan sabar terus anaknya nakal diem aja, bukan sabar seperti itu ya. Sabarnya itu sabar Kristus. Sabar Kristus itu Kristus juga bisa marah kalau perlu marah ya. Waktu Musa marah itu tidak dimarahi, tapi waktu Musa tidak menghargai kasih karunia, di situ Musa dihukum ya. Menghargai kasih karunia itu menghargai firman. Kalau firman bilang apa ya wis nurut, jangan karpe dewe ya. Nggak bisa saya harus ini orang ini harus diomongi. Kalau Tuhan bilang nggak perlu kamu omongi ya nggak usah ya. Kalau yang ini perlu kamu tegur ya ditegur. Ada yang bilang nggak perlu kamu tanyakan ya nggak usah ditanyakan. Jadi nurut ya. Haleluya. 8 sekarang. Bentar lagi saya serahkan Bapak Gembala, sudah habis waktunya. Keinginan Kristus. Keinginannya itu hanya keinginan Kristus. Tidak punya keinginan karpe dewe ya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Tadi kita juga sudah mendengar kesaksian bahwa pengaturan Tuhan itu sempurna ya. Tuhan tuh ngatur sempurna. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, sedang lenyap. Mungkin kelihatannya tambah bagus, tambah canggih dan lain sebagainya, tapi firman ngomong apa? Dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Seperti firman itu kekal dan orang yang isinya firman itu kekal. Jadi mari kita terus tumbuh dewasa, bisa melihat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terakhir, perlindungan Kristus. Terima semua ya. Perlindungan Kristus 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, kita bisa duduk di sini ini kita pasti lahir dari Allah ya. Kita harus yakin kita bisa duduk di sini bukan karena kekuatan kita. Karena kita sudah dilahirkan dari firman dan roh. Karena korban Kristus. Bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Jadi kita harus bilang amin. Jangan bilang mana bisa orang masih di dunia tidak berbuat dosa. Lah itu berarti tidak percaya sama firman ya. Jadi kalau firman bilang apa, tadi kita sudah belajar, kita harus ngomong amin. Karena kita menghargai korban Kristus. Perlindungan Kristus. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia, firman, Kristus ya,
yang lahir dari Allah melindunginya. Firman itu melindungi. Firman kita simpan dalam hati, Mazmur 119 ayat 11. Lagunya sekarang sudah jarang dinyanyikan ya. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Caranya tidak berdosa itu firman taruh di hati. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya, ini jaminan firman, jaminan Allah, tudung kemuliaan. Ya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tudung kemuliaan adalah kemuliaan Kristus. Kita sudah terima hikmat Kristus, kekuatan Kristus, kasih Kristus, kuasa Kristus, hidup Kristus, kehidupan Kristus, pikiran Kristus, perasaan Kristus, kesetiaan Kristus, karakter Kristus, kebenaran Kristus, ketenangan Kristus, keinginan, kerinduan, kehendak Kristus, semua ada di firman. Perlindungan bicara tentang kekudusan, kesempurnaan. Kristus tidak berbuat dosa lagi. Terima dengan iman ya. Katakan dalam hati amin. Kita percaya bahwa firman akan bekerja dalam hidup kita. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita terima berkat lewat firman Allah ya. Lebih daripada itu saudaraku ya. Kalau saudara tadi sudah diajar Yesaya 4 ayat 2 sampai yang ke-6 ini ya. Nanti di rumah itu coba disembayang sama ditulis, dicatat ya. Nanti saudara bisa dapat yang lain-lain, dapat banyak sekali ya. Seperti tadi dikatakan, Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem ya. Sion itu berbicara apa? Sion itu umat Tuhan ya. Tuhan itu membersihkan kita ya. Kotoran-kotoran kita, saudara saya itu masih banyak ya. Dibersihkan terus, tiap hari dibersihkan ya. Tidak ada hari tanpa bersih-bersih. Kita nyapu lantai aja, habis sapu bersih, tunggu kira-kira 1 jam 2 jam, seka sama tangan gini, seret, lihat bersih, kotor ya. Dipel supaya lebih bersih. Besok pagi coba diseka sama tangan, ada debu halus lagi. Bersih itu kalau orang nuruti bersih-bersih rumah, tidak kerja lain-lain, tidak ada habisnya ya. Lemari yang tertutup rapat aja bisa kotor. Lemari pakaian itu kalau kadang-kadang saya bersihkan, tanah kok bisa ada tanah-tanahnya dari mana ini? Tidak pernah disirami tanah, bisa kotor ya. Lebih-lebih rohani kita, hidup kita ini ya. Jadi saudaraku, mari ya, terus kita bersihkan. Jadi ayat 2 sampai yang ke-6 ini berkatnya luar biasa. Kalau kita mau dibersihkan terus, tudung kemuliaan Tuhan itu ya, baik di siang, di malam, artinya cuaca yang baik ataupun tidak baik, situasi yang baik ataupun tidak baik, Tuhan melindungi kita. Itu kedahsyatan Allah ya. Haleluya. Seperti di kesaksian ya, kelihatannya tidak baik semua, tapi di situ ada perlindungan Tuhan. Seringkali kita tidak ngerti, kurang ngerti, banyak tidak ngerti. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan melihat, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada, maksudnya Tuhan itu gini toh. Baru kita, ampuni Tuhan, ampuni tadi aku kok ngomel, ampuni aku kok marah sama Tuhan. Salah terus kita ini, sudah banyak salahnya. Terus diperbaiki terus, haleluya. Sampai ya jadi sama seperti Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah berkat firman Allah pada pagi hari ini yang tertanam di hati kita. Jadi tugas hamba Tuhan itu mengajar saudara sampai ngerti sendiri sama firman. Maksudnya ayat ini ngerti. Nah, kalau sudah ngerti, sudah bertumbuh, diberkati Tuhan. Ya. Enggak pakai
minta tolong tuh orang lain, doakan aku supaya diberkati. Tidak. Kalau kita ngerti firman, kita jalani firman, berkat itu turun sendiri. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala. Dan kemarin anak Vindo genap berusia 30 tahun ya, Tuhan pelihara, dan bulan depan dia akan jadi seorang bapak ya. Kita doakan supaya kuat mental spiritualnya ya. Sebab punya momongan itu, saudara tahu sendiri, namanya momongan itu ya bukan pekerjaan yang mudah ya. Perlu pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Haleluya. Kita bantu dalam doa ya. Haleluya. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Kami percaya Roh Kudus, haleluya, mengalir dari bait suci, masuk dari tempat yang maha tinggi, masuk ke dalam hidup kami, sehingga Engkau memberikan pengertian, penghiburan, pertolongan, kekuatan, sehingga kami semua boleh bertumbuh ke arah Tuhan sampai menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, haleluya, dan beri kami kekuatan untuk ingat Tuhan, untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Haleluya, terima kasih Bapa, dan kami yakin penyertaan Tuhan luar biasa. Tudung Tuhan menyertai kami, baik di siang, baik di malam, baik menghadapi cuaca apa saja, situasi apa saja. Tuhan terus menyertai kita, meluputkan kita, menolong kita, memberikan kita kemenangan, memberikan kita jalan keluar. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai sisa kehidupannya untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sama-sama berdoa untuk anak Levindo yang Tuhan sudah pelihara. Haleluya, kemarin genap berusia 30 tahun. Tuhan berkati rohaninya, jasmaninya, haleluya, kekuatan kesehatannya, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, semakin setia melakukan seluruh kehendak Allah. Tuhan berkati rumah tangganya, istrinya, juga anak yang akan, haleluya, mereka terima Tuhan lewat Hana. Haleluya, kelahirannya Tuhan tolong semuanya dan berjalan baik dan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan segala korban-korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan, karena kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti memberkati lebih daripada apa yang kami pikirkan, apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.